Kembali lagi di Prime Time News pemirsa, tak kunjung mengumumkan nama capres dan cawapres yang disetujui. Dua koalisi justru ditengarai terancam pecah kongsi. PKB berwacana meninggalkan Gerindra bila Prabowo berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Sementara tiga partai peserta Koalisi Indonesia Bersatu tak kunjung menemukan titik temu. Pilpres 2014 tampil jauh berbeda dibandingkan dua pilpres sebelumnya. Masyarakat disajikan duel antara dua pasangan capres dan cawapres, sehingga kompetisi berlangsung ketat dan langsung satu putaran. 5 tahun kemudian, duel dua pasangan capres dan cawapres kembali terulang dalam Pilpres 2019. Capres yang bertarung masih sama, hanya berbeda pasangan. Menjelang Pilpres 2024, belum ada kejelasan akan seperti apa jalannya pertandingan. Sejauh ini, baru ada satu nama capres yang dipastikan mengantongi tiket untuk masuk arena, yaitu Anies Baswedan. Akankah Anies berlaga bersama sejumlah capres lainnya atau kembali terjadi duel antara dua pasangan saja? Masyarakat masih bertanya-tanya. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum mengatur partai politik atau koalisi partai politik yang hendak mengajukan pasangan capres dan cawapres harus memenuhi persyaratan ambang batas yang populer dengan istilah presidential threshold, yaitu perolehan suara minimal 25% dari total suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya atau perolehan kursi minimal 20% dari jumlah kursi DPR. Ada 575 kursi DPR periode 2019-2024. Menurut penetapan KPU, ada 9 parpol yang mendapat kursi di DPR. Saat ini telah terbentuk 3 koalisi dukungan capres, yaitu Koalisi Perubahan, Koalisi Indonesia Bersatu, dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Modal awal Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS paling besar dengan 163 kursi. Disusul Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan P3 dengan modal 148 kursi. Sedangkan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri dari Partai Gerindra dan PKB mengantongi 136 kursi. Sejauh ini, peta koalisi partai politik memungkinkan munculnya 3 pasangan capres dan cawapres, ditambah pasangan capres dan cawapres dari PDIP yang perolehan kursinya memungkinkan mengusung pasangan capres dan cawapres tanpa perlu koalisi. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR bergerak paling cepat dan terbentuk pada Agustus 2022. Koalisi ini dipahami sebagai kendaraan politik untuk Prabowo sebagai capres, sementara cawapresnya akan ditentukan bersama antara Ketua Umum Partai Gerindra dan Ketua Umum PKB. Namun hasrat Caimin untuk maju dalam Pilpres sangat kuat. Caimin pun menggalang dukungan dari 99 kiai di Jawa Timur. Alhamdulillah perkembangannya optimis. Insya Allah koalisi juga semakin mengkristal dan nanti pada akhirnya kita akan menetapkan paling lambat pada sebelum Ramadan koalisi akan kita tetapkan. Caimin juga menggalang dukungan dari ratusan kades se-Jawa Timur Februari lalu. Caimin bahkan mengaku berkomunikasi dengan partai selain Gerindra untuk menjajaki koalisi. Sekarang masih proses komunikasi dengan semua partai. Salah satunya? Golkar, dengan Nasdem. Semua kita jajaki untuk memperluas jumlah koalisi. Momen tampilnya Prabowo dan Ganjar bersama Presiden Jokowi saat panen raya di Jawa Tengah beberapa waktu lalu menjadi ujian soliditas KIR. Caimin terang-terangan menolak wacana perjodohan Prabowo dan Ganjar Pranowo. Caimin bahkan menyebut KIR akan bubar bila Prabowo berpasangan dengan Ganjar.
Saya nggak tahu, itu bukan urusan PKB. Jadi nggak khawatir ya Gus kalau nanti Pak Prabowo tiba-tiba memilih Ganjar? Ya berarti koalisinya bubar dong. Namun beberapa hari kemudian, Caimin membantah isu keretakan KIR. Caimin bahkan menyebut KIR tengah berupaya menambah peserta koalisi. Gerindra PKB solid, akan terus berkoordinasi sampai hari yang tepat mengajak partai lain dan menetapkan capres dan cawapres. Tapi PKB Gerindra solid. Caimin dan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memang sempat tampil bersama dengan olahraga pagi di Istora Senayan, Jakarta. Saat itu, keduanya sepakat mendukung opsi penyatuan KIB dan KIR untuk membentuk koalisi besar. Kami menyatakan terbuka peluang yang sangat besar dan luas. Partai Golkar merupakan motor koalisi Indonesia Bersatu. Mitra koalisinya adalah PAN dan P3. Namun sejak deklarasi, belum ada keputusan pasangan capres dan cawapres yang disepakati. Belakangan, Airlangga memberi sinyal berduet dengan Prabowo. Bisa jadi PDKT Caimin cukup ampuh untuk merayu Airlangga. Juga muncul wacana duet Pak Prabowo dengan Pak Airlangga. Ini tanggapan dari Pak Airlangga gimana gitu? Ya tentu semua menjadi pembahasan dan tentu kita lihat saja. Pembahasannya udah sampai mana ini Pak? Pembahasannya sudah sangat dalam. Sangat dalam, Pak Prabowo dengan Pak Airlangga gitu kan sangat dalam berarti. Yang mana juga dalam. Baik. Sementara PAN memilih jalan sendiri. Saat Rakornas PAN akhir Februari lalu, Ketua Umum Zulkifli Hasan mewacanakan duet Ganjar Pranowo dan Erick Thohir dalam Pilpres 2024. Jalan-jalan ke Simpang 5. Jangan lupa beli lumpia. Kalau Pak Ganjar dan Pak Erick sudah bersama, insya Allah Indonesia tambah jaya. Perbedaan sikap Golkar dan PAN berpotensi memecah koalisi Indonesia Bersatu. Sementara P3 juga menahan keputusan hingga Mukernas yang sedianya baru digelar usai Lebaran. Ketua Majelis Pertimbangan P3, Roma Hurmuzi mengakui pengurus wilayah P3 se-Indonesia pun belum ada yang menjagokan Prabowo. Wah, ini berpotensi bubar kalau memang PAN dan Golkar saja sudah tidak sejalan. Saat ini sudah 18 provinsi melaksanakan musyawarah kerja wilayah dan itu semuanya dihadiri mayoritas oleh Ketua Umum atau pelaksana tugas Ketua Umum. 16 menyebut nama Pak Ganjar Pranowo dan 2 Dewan Pimpinan Wilayah menyebut nama Pak Anies Baswedan. Sementara nama Pak Prabowo belum ada yang menyebut. Walau belum pasti, arah politik P3 tampaknya akan mirip seperti PAN, mendukung Ganjar Pranowo. Bila benar, Koalisi Indonesia Bersatu adalah bentukan Presiden Jokowi sebagai kendaraan politik bagi Ganjar Pranowo, maka sikap akhir Koalisi Indonesia Bersatu sebenarnya sudah dapat diramalkan. Tinggal pertanyaannya, kemana Koalisi Indonesia Bersatu akan meleburkan diri tergantung pada siapa capres yang diusung PDIP. Soal PDIP akan berkoalisi dengan siapa ya tergantung siapa yang akan dicapreskan oleh Megawati di PDIP tersebut. Misalkan kalau yang dicapreskan adalah Puan, ya bisa jadi PDIP sendirian karena punya golden ticket gitu kan. Tetapi kalau misalkan yang dicapreskan itu adalah Ganjar, bisa jadi nanti PDIP akan bergabung dengan KIB, Koalisi Indonesia Bersatu yang dibentuk oleh Pak Jokowi.